kami dipanggil ya oleh Polres Jakarta Timur dalam hal bahwa laporan kita yang sudah kita layangkan pada tanggal 21 Maret tentang penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang 23 tahun 2004 yang kami laporkan adalah pasal 44 ya, mengenai penganiayaan KDRT terhadap klien kami. Hari ini sudah dinaikkan dalam penyidikan ya, dan kami tadi telah diperiksa kurang lebih selama 2 jam mengenai apa-apa yang terjadi, dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, berarti sudah ada unsur pidananya, sudah ditemukan unsur pidana dalam laporan klien kami, dan kami tadi telah diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Terlapor sudah pernah dipanggil karena kan terlapor sudah dipanggil dalam tahap penyelidikan. Kemarin juga terlapor sempat meminta mediasi yang tidak ada titik temu terhadap klien kami sebagai pelapor, dan makanya saat gelar perkara sudah ditemukan unsur pidana dan dinaikkan dalam tahap penyidikan ya, yang artinya sudah ditemukan unsur pidana. Ya, dari klien saya kan tentunya meminta tanggung jawab, meminta bagaimana penyelesaian dalam kasus ini. Dalam hal ini kan klien kami mempunyai 2 anak juga ya, selain juga dianiaya oleh terlapor dari saudara Bapak Yogi. Tentunya beliau dalam mediasi tidak bisa meyakinkan klien kami mengenai, dia kan meminta kita mencabut perkara, mencabut laporan, tapi tanggung jawabnya apa? Kalau tidak ada tanggung jawab yang bisa meluluhkan klien kami, ya untuk apa berdamai? Kita luruskan saja perkaranya, toh memang ada, kita nggak mengada-ngada kok, ada unsur pidananya dan ada bukti saksi semua lengkap kok. Dan kalau misalnya masih acuh terhadap anak kedua malaikat ini ya, dari anak-anak dari pelapor dan terlapor masih diacuhkan, kita memikirkan dan mencadangkan hak hukum juga untuk melaporkan mengenai penelantaran anak ya. Dan nantinya juga apa yang terjadi di proses kepolisian ini kita akan sampaikan ke majelis hakim untuk segera nanti terkait hal cerai ya, mengenai nafkah, mengenai anak, nafkah istri. Ya semoga nantinya dari laporan kepolisian, dari adanya juga kita laporkan ke perlindungan anak dan wanita PPA, itu akan menjadi acuan untuk ditemukan dan memperkuat pidana maupun putusan perceraian seperti itu. Kalau saya pribadi jujur, saya pengen buru-buru, pengen cepat selesai urusannya, kasihan anak-anak juga ya kan. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian seharusnya, yang harus dilindungin, terus butuh kasih sayang tentunya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini nggak ada via telepon, via WhatsApp atau video call gitu kan. Padahal saya pribadi saya nggak pernah yang melarang ayahnya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tapi sampai saat ini nggak ada. Bahkan anak sakit. Ya, anak sakit, bahkan kemarin anak sakit tidak ada biaya sama sekali untuk beli susu atau ngeliat kondisinya, nggak ada. Jujur sih kalau untuk pekerjaan sekarang ya saya syukurin ada aja untuk anak. Cuma ya memang berat ya. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian banget, untuk apalagi untuk biaya-biaya yang setiap minggunya saya harus keluarkan gitu kan. Itu berasa loh, anak-anak masih pada kecil-kecil. Ya, saya pengennya ya dari tanggung jawabnya ya kepada ayahnya, tapi sampai saya sekarang ini nggak ada gitu, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Kan pasal 44 ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu 44 ayat 1 itu kan ancamannya 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah.
karena di sini juga adanya terhalangnya pekerjaan, pasal 44 ayat 2, itu kan ancamannya 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Visum ada, rekam medis ada, video ada, dan bahkan pengakuan korban juga saat pengakuan korban dan juga pengakuan dari terlapor saat diwawancara, dia juga menyesal. Itu kan sebuah pengakuan. Dan di hadapan penyidik dia juga mengakui kok adanya kejadian, tidak mengada-ngada. Jadi ya kalau tidak ada itikat baik, saya sangat optimis ini ya akan menjadi tersangka dan bahkan jadi terdakwa dan terpidana seperti itu nantinya kalau tidak ada itikat baik terhadap klien saya seperti itu.